Oke, sudah mulai recording kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu. Hari ini kuliah kita adalah teknik pantai minggu yang ketiga, nggih. Nah, ini sambil kita nunggu waktu, saya mau memamerkan. Ya, ini ya. Jadi kalau kita pas landing ini kebetulan saya dari Balikpapan mau ke Iya landing. Nah, ini kita bisa lihat ini ya situasinya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, ini sambil saya. Jelas, Bu, jelas. Ya, ini ya kondisinya pantai selatan. Ya, sambil Anda bisa lihat. Oke, Bapak Ibu ini sudah kelihatan ya di hadapan Anda semua ini ada arus yang menuju ke laut ya. Ini arus ini dia arusnya bukan menuju pantai ya, tapi dia menjauh dari pantai. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa sudah lihat video saya yang paling awal itu tentang rip current tuh nanti akan melihat ini loh arus rip current tuh kalau kita lihat di pantai selatan ini kayak gini nih. Ya, saya lanjutkan ya. Ini arus rip current contohnya ya. Ya, ini ya Bapak Ibu bisa lihat ini banyak tambak ya di pantai selatan ya, banyak sekali. Oke ya, ini kelihatan di hadapan Anda ini adalah pemecah gelombang Tanjung Adikarto ya, yang gelagah ya. Anda bisa lihat semua ya. Sebentar saya mundurkan dikit. Nah, ini adalah sebentar, ini adalah kolam pelabuhannya. Ini kolam pelabuhan ya, yang sebelah sini kolam pelabuhan ya. Kolam pelabuhan yang belum sempat dipakai karena ini ya, Anda lihat bisa lihat. Nah, ini sedimentasinya berat. Jadi ini di antara ini pemecah gelombang yang sisi timur, ini yang sisi barat. Anda bisa lihat ini ada sandspit namanya ya. Ini sandspit, ini ada apa namanya? Pasir ini akibat apa? Ini pasir yang dari sebelah timur tuh melipir tuh masuk sedikit-sedikit masuk ke
ke sisi sini ya, sisi sini sehingga ini hampir memblok seluruh ya. Cuman ini masih ada debitnya yang cukup besar sehingga menyebabkan mulut ini masih terbuka gitu nggih. Coba bisa lihat ya. Nah, ini ya kondisi di Gelaga ya. Jadi ini kalau buat alur pelayaran itu cukup sulit ya, cukup sulit karena dia sempit ya, sempit sekali alur pelayarannya ya ini ya. Ini Laguna, Laguna yang sebentar saya sedikit ya. Ini tadi ya, oke. Ya ini ya yang Bapak Ibu lihat ini ada Laguna di sini ya. Di sini orang apa namanya bisa naik perahu ya di situ ya. Ya ini ada Laguna di sini. Oke, ya sebentar. Nah, Bapak Ibu pernah tahu apa itu Padang Lamun? Pernah dengar nggak? Itu Padang Lamun tuh apa ya? Belum, Bu. Belum pernah lihat? Oke, saya tunjukkan ya. Saya waktu jalan-jalan ke Manado itu ada Padang Lamun. Ini pas di Bahowo. Di Bahowo saya waktu itu Bahowo apa Bahowo ya? Saya nggak menyebutnya juga nggak begitu ya. Nah ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, inilah rupa Padang Lamun yang mungkin di sini nanti bisa. Nah, ini Padang Lamun. Jadi dia kayak rumput kayak rumput ya, kayak rumput laut, tapi ini bukan rumput laut ya, grass ya, bukan bukan rumput laut ya ini. Nah, ini ada bintang lautnya ya, mungkin kelihatan di sini. Nah, ini loh ada bintang laut ya, kelihatan ini ada bintang lautnya ya. Ya, ini di Bahowo ya. Jadi mangrove park di Bahowo. Ya, ini mangrove park di Bahowo ya. Jadi ini mangrove-nya ya. Jadi ya sudah beberapa sudah ini ya sudah rusak ya. Nah ini kalau kita lihat ini Padang Lamun itu seperti ini. Jadi nanti pada saat saya menjelaskan tentang Padang Lamun, inilah Padang Lamun ya. Jadi ini manfaatnya banyak sekali. Kalau nggak salah buat obat ya. Saya kemarin sempat diskusi sama seorang bapak yang istrinya adalah dosen pertanian itu bisa dibuat obat katanya. Saya juga nggak begitu tahu. Ya, ini ya. Jadi ini adalah Bahowo. Jadi ini kayak gini ya. Jadi bagus sekali, cantik sekali ya. Kalau kita nyebrang ke sana itu berarti kita ke Bunaken. Ini tadi ya. Ini kebetulan karena saya waktunya nggak cukup, jadi saya nggak sempat nyebrang ke sana. Ini udah Bunaken ya, sudah Bunaken. Sayang ya waktunya nggak cukup karena saya harus pulang. Jadi Oke Padang ya. Lamun itu rumput-rumput ya, Bu? Iya, kayak rumput di laut gitu ya. Iya, iya, iya. Udah ya, kebayang ya Padang Lamun ya. Nah, setelah ini saya mau jelaskan tentang ini ya, potensi. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang permasalahan daerah pantai ya. Jadi saya tidak hendak menyampaikan cuma masalah saja, tapi kita juga punya yang namanya potensi. Jadi selain masalah ada potensinya ya. Kemarin ada teman mahasiswa yang sudah mengupload tugas teknik pantai yang permasalahan daerah pantai dan bagus banget karena diupload di YouTube. Akhirnya karena kemarin teman-teman mahasiswa tersebut, saya lupa kelompoknya Pak Edi kalau nggak salah ya, Pak Edi mungkin ya. Nah itu ngupload di YouTube. Nah monggo mungkin kalau kita apa namanya, saya ngajak teman-teman mahasiswa untuk ayolah kita sama-sama upload di YouTube ya biar YouTube-nya rame ya gitu ya. Jadi silahkan upload di situ dan saya juga kebetulan seharian ini tadi mengupload semua materi kuliah saya yang rekayasa irigasi. Jadi ada kebetulan saya ngajar rekayasa irigasi kelas B. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang kelas A, ini kebetulan hari ini teman-teman mahasiswa yang kelas A bergabung karena pagi tadi saya nggak bisa. Nah itu silahkan Anda nanti melihat materi tentang rekayasa irigasi itu ada di kanal YouTube saya. Jadi silahkan ya di situ ya nanti ada banyak video itu ada sampai part 7 ya. Sebenarnya itu ada sampai partnya agak banyak ya. Ini kebetulan saya memenggalnya sampai part 7 gitu ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang potensi daerah pantai. Nah, oke ya. Ini materinya sama, saya tetap ngambil dari bukunya Prof. Nur sebagian besar. Nah, ini ya, jadi sumber daya pantai itu ada 3 ya. Pertama itu adalah sumber daya pantai yang dapat diperbaharui, kemudian sumber daya pantai tidak dapat diperbaharui, dan jasa-jasa lingkungan ya. Ini 3 ini ya. Terus apa saja sih sumber
daya pantai dapat diperbaharui satu ya. Hutan mangrove ya, hutan mangrove itu tadi saya lihatkan ya itu yang di Padang Lamun tuh ada hutan mangrove-nya. Terus terumbu karang, kalau terumbu karang oke, nanti Anda bisa buka apa namanya beberapa kanal YouTube yang tentang ngomongin terumbu karang. Terus Padang Lamun, nah itu dari dulu saya mesti ditanya mahasiswa Padang Lamun. Aduh, kalau rumput laut bukan, tapi itu Padang Lamun. Jadi grassroots namanya ya kalau nggak salah ya Padang Lamun. Nah, kemudian sumber daya perikanan, nah terus bahan-bahan bioaktif ya itu adalah sumber daya pantai yang dapat diperbaharui. Nah, kalau yang nggak dapat diperbaharui apa? Itu seluruh mineral dan geologi ya terdiri dari tiga kelas ya. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau kelas A itu minyak, gas, batu bara, kelas B itu timah, nikel, bauksit, biji besi, dan kromit. Terus kalau kelas C itu granit, kapur, tanah liat, kaolin, pasir. Jadi kayak pantai selatan Yogyakarta itu banyak sekali biji besi ya, banyak sekali karena pantai selatan Jogja yang Bantul sama apa namanya sama Kulon Progo itu pasirnya adalah mengandung besi. Ya, jadi bagus sekali itu sebenarnya. Kalau diambil besinya tapi biasanya ada gangguan gitu ya, gangguan kalau kita melakukan sebuah apa namanya perlakuan ya terhadap pasir besi tersebut ya. Nah, kemudian kalau jasa lingkungan itu apa sih? Tempat-tempat rekreasi dan pariwisata ya. Siapa yang nggak suka ke pantai? Saya rasa kayaknya secara umum tuh orang suka ke pantai ya. Nah, kalau saya disuruh nanya milih mana, pantai atau gunung, nah, saya nggak bisa milih itu semuanya saya suka ya. Terus media transportasi dan komunikasi di situ ya. Kemudian ada sumber energi ya, sumber energi mulai dari angin, gelombang ya. Biasanya kalau pembangkit listrik tenaga bayu itu biasanya diletakkan di pantai selatan harusnya. Cuman saya sudah lihat yang di Samas, mungkin kalau Bapak Ibu atau ada dari mahasiswa jalan-jalan ke Samas itu akan lihat ada kalau saya bilang dalam tanda kutip fosilnya pembangkit listrik tenaga bayu ya PLTB. Di situ saya nggak tahu kenapa gagal, kenapa nggak jadi. Mungkin biaya operasi pemeliharaannya mahal dan bla 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 ya. Jadi mungkin termasuk sumber energi yang mahal gitu ya. Nah itu jadi akhirnya nggak jadi. Kemudian apa namanya juga gelombang ya. Mungkin kalau Anda jalan-jalan ke UGM, mungkin dulu kalau waktu masuk UGM tuh bebas, Anda bisa mampir ke yang namanya Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pantai. Tapi sekarang namanya BRIN ya, jadi sudah ganti nama sehingga tidak ada lagi BPPT, tapi berganti nama menjadi BRIN. Di situ Anda akan lihat Titanic, wis Titanic bukan. Jadi ada bangunan apa ada struktur untuk menangkap gelombang ya. Untuk apa? Untuk pembangkit listrik tenaga gelombang. Tapi ya itu juga nggak jadi lagi karena banyak hal ya. Jadi terkendala banyak hal ya. Di antara banyak hal misalnya politis, terus apa namanya kepentingan dari beberapa orang dan sebagainya. Jadi itu akhirnya tidak jadi. Terus sarana pendidikan dan penelitian banyak sekali wilayah pantai yang bisa kita jadikan kajian penelitian. Contohnya adalah Tanjung Adikarto. Saya bilang Tanjung Adikarto itu adalah laboratorium ukuran modelnya itu adalah dengan model ukuran 1:1. Artinya itu adalah model yang kita bisa belajar langsung dari alam ya. Contohnya Tanjung Adikarto. Kemarin mungkin minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa ketika pantai itu dibiarkan apa adanya. Ini sambil saya sambil saya refresh ya biar adik-adik mahasiswa yang kelas A yang kemarin mungkin belum ikut itu bisa tahu ya. Jadi sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi pantai itu kalau dibiarkan, ini kan pantai ya. Ini garis pantai. Nah, ini ada gelombang datang dari sana, ya. Ini gelombangnya. Nah, gelombang datang dari arah sana itu akan mentransfer, mengangkut pasir menuju ke sana. Terus jalan ke sana. Ya, jadi ya. Nah, gitu ya. Nah, ini di satu musim ya. Kalau kita lihat mawar gelombang, mawar angin ya. Mungkin kalau Anda mungkin coba apa namanya browsing Windrose. Windrose itu mawar angin atau mawar angin. Nah, di situ nanti Anda akan bisa lihat tentang arah angin ya itu ini ya mulai dari timur ini terus tenggara, selatan, ini barat daya, terus ini barat laut, utara, timur laut ya, timur lautnya ini.
Nah, ini nanti ada arah anginnya, ya arah anginnya. Nah, satu musim itu tadi saya bilang gelombang datang dari arah sini. Di musim yang lain, ini saya ganti warna ya. Saya ganti warna, warna yang blue. Oke. Di musim yang lain, satu sesi yang lain ini ya, gelombangnya datang dari sebelah sini. Nah, ini gelombang datang dari sini, akhirnya apa? Menggerakkan pasir ke arah sana. Nah, ini ya, ini normalnya ya, pantai yang ini garis pantai ya. Ini daratan. Saya bilang ini daratan. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan ketika saya kasih warna hitam. Nah, ketika saya beri dia struktur di sini. Misalnya saya kasih struktur seperti di gelagah ya, saya kasih struktur. Ini kalau ini saya bilang ini selatan, ini adalah utara. Ya, ini saya balik ya ini ya, selatan sama utara. Kebetulan ini saya ambil kondisinya Nah, ini saya gambarkan misalnya. Ini ada pemecah gelombang gelagah ya. Ini ya. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ini akibatnya apa? Ini sedimen yang ketika gelombang datang dari sini, sedimen yang dari arah barat itu tidak bisa ke timur, macet di sini. Nah, macet di sini ya. Harusnya numpuk ya, tapi tergantung pada arah angin dominnya dari mana. Nah, ketika arah sebaliknya, nah ini ketika ini numpuk, ini kurang ya, kurang. Terus ketika arah sebaliknya datang, nah ini arah sebaliknya datang angin ini numpuk ya, ini numpuk dan ini akhirnya kurang ya. Seperti tadi saya tunjukkan ke Anda, mungkin kalau teman-teman yang kelas B kemarin sudah saya tampilkan apa namanya drone-nya Bogowonto dan Serang ya, Sungai Serang dan Bogowonto. Itu Anda bisa lihat bahwa di pantai selatan itu di dekat pemecah gelombang Tanjung Adikarto, di sebelah timur itu terjadi penumpukan sedimen. Nah, yang tadi saya tunjukkan yang akhirnya sedimennya melipir ke sini, terus ini jadi sandspit. Nah, ini jadi gundukan pasir ini. Nah, ini pasir. Jadi agak sini malah ya. Jadi kapal mau masuk ke sini sulit, ya. Sedangkan yang di sini garis pantainya mundur. Kenapa ya? Karena sedimen yang di sini nggak bisa pindah ke sana, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang tadi saya bilangin tentang pendidikan ya dan penelitian. Jadi banyak hal yang bisa kita kaji dari kasus pemecah gelombang Tanjung Adikarto. Terus pertahanan keamanan. Nah, ini penting sekali ya kalau biasanya kalau sebuah pantai dijadikan sebagai tempat pertahanan keamanan berarti tempat itu harus seluas-luasnya ya. Kenapa seluas-luasnya? Lah iya kalau lagi perang, misalnya tempatnya sempit, mau muter kapal itu sudah sulit ya. Jadi tempat untuk pantai, untuk tempat pertahanan keamanan itu harus seluas-luasnya dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Kemudian kawasan perlindungan ya, mungkin kalau Anda jalan-jalan ke pantai selatan yang di Kulon Progo itu ada tempat penangkaran penyu ya, di situ ada penyu lucu ya. Cuman saya nggak tahu sekarang itu masih ada apa enggak gitu ya. Juga ada gumuk pasir atau kita biasa menyebutnya sandans ya, sandans. Nah, itu seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau melakukan pengembangan daerah pantai satu, itu yang kita kembangkan itu biasanya di kawasan perikanan dan pertanian ya. Mungkin Anda kalau jalan-jalan ke pantai selatan tuh banyak sekali ya Anda bisa lihat tanaman melon ya, melon atau ya beberapa tanaman ya tuh di bidang pertanian atau tambak ya di situ Anda bisa lihat udang dan sebagainya ya. Cuman kabarnya kalau di pantai selatan itu udangnya kurang kurang gede ya. Jadi kalau untuk dikirim itu tidak memenuhi syarat ya besarnya. Kabarnya begitu. Nah, kemudian kawasan wisata. Jadi kalau Anda main ke pantai, senang banget ya, terutama kalau Anda main ke pantai di Gunung Kidul tuh banyak sekali pantai yang indah ya. Udah gitu pasirnya putih. Beda kalau yang di Kulon Progo dan Bantul itu pasirnya pasti hitam. Kenapa kok dia pasirnya hitam? Karena adalah pasir mengandung besi. Beda dengan pantai di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul tuh tanahnya itu ada kars ya, kars sehingga dia pasirnya menjadi putih ya gitu ya. Terus, nah ini kawasan industri. Nah,
kalau kawasan industri itu contoh ya, meskipun tidak mepet banget dengan laut ya, mestinya jangan mepet banget dengan laut. Contohnya ya di daerah Surabaya ya, di Surabaya tuh misalnya di Tanjung Perak itu daerah hinterlandnya, daerah hulunya, daerah di dekatnya itu kawasan industri kan banyak ya, mulai dari Gresik, terus Sidoarjo dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita biasanya bisa juga kawasan industri itu jadi apa namanya ya, sumber pendapatan ya untuk tempat menghasilkan barang yang dia harus keluar masuk lewat pelabuhan. Jadi itu manfaatnya. Kemudian kawasan perdagangan, nah contohnya di Tanjung Priok ya, di Tanjung Priok itu di kawasan Tangerang itu disediakan apa namanya lahan-lahan untuk disewakan ya, disewakan oleh sebuah pabrik nanti dia berkegiatan. Jadi ketika barang setengah jadi masuk ke pabrik itu begitu jadi langsung dikirim ya melalui pelabuhan ya seperti itu. Terus kawasan pemukiman, nah contohnya ya, Pantai Indah Kapuk itu ya contoh pemukiman yang cantik sekali di depan di tepi pantai ya. Kemudian kawasan lindung dan cagar alam. Nah, itu mungkin tadi yang saya tunjukkan ke Anda itu adalah di Bahowo ya di Manado itu salah satu contoh kawasan lindung dan cagar alam. Di situ saking masih kawasannya masih bagus jadi sampai ada bintang laut ya. Biasanya kan binatang itu agak enggan ya untuk menempati kawasan yang sudah tercemar. Nah, itu belum tercemar. Jadi di situ banyak ikan juga ya. Karena Anda tahu kalau di hutan mangrove itu tempat ikan bertelur ya, tempat ikan bertelur ya, pokoknya di situ akhirnya banyak ikan. Mungkin kalau tadi videonya bisa di zoom itu Anda akan bisa lihat bahwa di situ banyak sekali ikan-ikan berenang ya, ikan-ikan kecil maksud saya. Kemudian sumber energi. Nah, sumber energi contohnya itu adalah di Pertamina, Pertamina Balongan. Di Pertamina Balongan itu salah satu contoh. Di situ adalah ada tangki Pertamina di situ, jadi bisa kapal merapat, kemudian apa namanya meletakkan, mengirim ininya ya, mengirim BBM-nya menuju ke tangki atau apa namanya di Cilegon ya ada pembangkit listrik tenaga uap ya kalau nggak salah PLT PLTGU ya, PLTGU di Cilegon itu salah satu industri untuk listrik ya di PLTGU Cilegon itu persis di tepi laut ya. Kemudian pertambangan. Nah, pertambangan tuh banyak juga di tepi laut, cuman kalau pertambangan itu harus melihat pada apa namanya plotting wilayah ya. Jadi benar-benar pertambangan itu sebelum pertambangan itu dilihat dulu itu apakah dia masuk cagar budaya apa enggak. Jangan sampai cagar alam itu cagar budaya ditabrak oleh pertambangan. Jadi tidak bisa seperti itu. Kemudian tempat menampung air baku. Nah, kok tempat menampung air baku? Contohnya di Waduk Rimpang ya. Jadi kenapa kok menampung air baku? Karena ketika dihilir itu kan air baku numpuk ya sebelum dibuang ke laut itu ditampung dulu ya, ditampung dulu persis di hilir ya, di hilir. Jadi volume airnya sangat banyak gitu ya. Jadi akhirnya di kawasan pantai itu dijadikan tempat untuk menampung air baku. Nah ini ya kawasan ini kita bahas satu persatu budidaya laut ya. Jadi budidaya ikan, tambak ya itu banyak sekali di pantai utara Pulau Jawa. Itu kalau Anda jalan-jalan ke kemana ya? Ke saya lupa ya. Di situ ada Kepati ya, Kepati, ke itu sepanjang pantai utara itu enak sekali ya ikannya itu ada ikan kepala ikan enak banget gede gitu ya. Terus ada perikanan tangkap. Kalau perikanan tangkap seluruh perairan Indonesia. Mungkin kalau Anda main ke di apa namanya? Pantai yang dekat Parangtritis tuh, pantai yang dekat Parangtritis tuh apa ya namanya saya lupa. Oh, Parangkusumo ya. Di situ Anda mungkin ada tempat penangkapan ikan ya. Di situ ada pelabuhan ikan, bukan pelabuhan ikan ya, jadi tempat nelayan ya. Saya agak lupa ya teman. Pada Depok maksudnya. Pada Depok ya, jadi saya agak lupa. Terus persawahan pasang surut. Nah, persawahan pasang surut itu mungkin kalau Anda lihat di Kalimantan ya, saya tunjukkan mungkin di Banjarmasin ya. Jadi di Banjarmasin itu ada wilayah namanya Tabunganen. Di situ Tabunganen itu tempat lahan padi pasang surut. Jadi pasang surut. Kenapa kok pakai padi pasang surut? Karena gini, di daerah Kalimantan ya, itu adalah tanahnya itu adalah tanah masam.
Tanah masam tuh bagaimana, Bu? Tanah masam tuh tanah yang punya keasaman tinggi. Kalau keasaman tinggi itu padi nggak bisa tumbuh, ya, karena padi nggak bisa tumbuh. Akhirnya apa? Nah, berapa pH-nya, Bu? Mungkin di bawah 5 ya, di bawah 5. Ya, di bawah 5. Nah, supaya dia tidak masam harus diapakan? Ya, asin harus ketemu apa? Supaya dia balance ya, supaya pH-nya dekat ke 7. pH normal itu kan 7. Supaya dia pH-nya dekat ke 7 dari di bawah 5 atau itu harus kena air pasang. Air pasang itu kan air yang mengandung garam ya. Nah, akhirnya jadilah lahan pasang surut ya. Jadi kalau ini kita gambarkan sungainya ya, sungai di sini. Nah, ini ada wilayah ini dia bentuknya seperti ini. Ini wilayah tapis. Dan ini saluran primer, ini sekunder. Ini juga sekunder. Sekunder kiri dan sekunder kanan. Masih ingat ya? Semoga masih ingat. Oh, kayaknya belum ya. Jadi nanti saya apa namanya? Saya beri informasi ke Anda di mata kuliah kayak irigasi, apa sih saluran sekunder? Bagaimana kok bisa tahu kiri dan kanan? Nah, ini terus ada di sana itu ada ray. Ray itu kayak apa namanya? Saluran-saluran kecil ya, saluran-saluran kecil. Jadi ini daerah transmigrasinya. Nah, di sini kawasan padi. Kalau berarti sinau apa dolanan game? Sinau lho. Aku Oke. Bapak Ibu. Terus Oke, terima kasih. Soalnya saya nggak bisa konsentrasi. Oke ya, jadi ini dari ini jadi daerah persawahan ya, persawahan. Nah, ini kan dari ini lautnya ya, laut di sini. Nah, ini masuklah pasang surut ke sana. Jadi akhirnya mencuci lahan sehingga lahan pasang surut ini bisa ditanamin padi. Nah, padi yang paling tumbuh apa namanya dia produktif, padi yang paling produktif itu adalah padi yang sangat dekat dengan laut ya, sangat dekat dengan ini saluran primer dan sekunder yang paling dekat dengan hilir ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena dia tercuci dulu ya. Jadi Anda bisa bayangkan pada saat pasang itu dia bawa lumpur dan sebagainya, pada saat surut itu kan dari pasang menuju surut itu kan kecepatannya berkurang. Malah pada saat titik balik atau titik slack itu kecepatannya sama dengan 0. Nah, pada saat kecepatannya kurang itu terjadi pengendapan. Nah, kalau pengendapan akhirnya apa? Ini dangkal. Kalau dangkal kan apa namanya? Debit yang dari arah muara itu nggak bisa naik ke hulu. Ya, di sini nanti ada apa namanya? Kolam pencuci ya, kolam pencuci. Kolam pencuci itu sebagai kontrol ya, kontrol apakah apa namanya air ini ya, air pasang surut itu sampai ke hulu apa enggak. Bagaimana kok bisa tahu? Di sini kalau dia bisa air pasang surut bisa menuju ke hulu, ini biasanya tidak ada pohon galam. Jadi pohon galam itu adalah pohon yang paling cocok atau sesuai dengan lingkungan apa tanah yang masam ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah pohon galamnya jadi hutan, ini sudah tidak ada air masuk ke sini. Nah, berarti air pasang surut sudah tidak menuju ke hulu. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya sekilas pasang surut itu ada di mata kuliah irigasi, tapi nggak apa-apa saya berikan di sini sekedar pengetahuan Anda tentang pasang surut. Nah, kemudian budidaya rumput laut. Nah, ini banyak sekali ya di Indonesia Timur, di Lombok yang saya tahu ya. Saya paling senang kalau main ke Lombok tuh cari rumput laut dan mutiara sampai di Lombok tuh jadi dodol ya, dodol rumput laut dan mutiara cantik sekali ya. Jadi macam-macam. Terus ladang garam, nah yang paling banyak itu adalah Pulau Madura. Ladang garam kita tuh sebenarnya karena garis pantai kita panjang, tuh sebenarnya kita tidak perlu impor garam ya, tapi ya sudahlah, kita tidak bahas itu. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat potensi untuk ini ya sebagai ladang garam ya. Jadi harusnya garam kita mungkin gratis ya, saking murahnya ya. Gitu. Oke, nah ini pelabuhan ikan di Pelabuhan Ratu ini kebetulan yang saya jadikan contoh Pelabuhan Ratu ya, betapa ini ya, jadi sibuk ya daerah sini. Nah ini adalah pendaratan ikan di Gunung Kidul ya. Jadi Anda bisa lihat, ini kalau nggak salah Baron ya, saya agak lupa ya, Baron kayaknya ini. Terus kawasan wisata ya, dapat dikembangkan misalnya Teluk yang indah, pantai yang
bersih, jernih, gelombang, terumbu karang, taman, ya ini banyak ya. Jadi kita bisa wisata laut ya, paling seneng kalau diving ya. Atau snorkeling ya, ini kayak asik banget ya kalau snorkeling ya. Kan orang lagi asik snorkeling ya. Nah ini ya. Terus ada submarine touring, terus ya sunbathing itu mungkin cocok untuk bule ya. Kalau kita enggak ya, kita jadi gelap ya. Terus ada pemandian dan sebagainya. Terus ada taman laut ya, tadi Bunaken ya yang saya halo, dimatikan Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya. Oke, terus kemudian contoh wisata itu ya di Pantai Bali ya, di Kuta, di Sanur, Nusa Dua, atau di Lombok itu ada Senggigi, Tanjung An, ada Pantai Pasir Pink ya yang saya sudah main ke sana dan sebagainya. Jadi ada banyak pantai indah yang bisa kita temui. Termasuk saya waktu main ke Ternate itu ada pantai, saya lupa namanya ya, pantai di Ternate itu. Saya kok agak lupa ya. Ya, Sulamadaha. Nah, Sulamadaha itu pantainya cantik sekali. Saya nggak tahu ini ada di mahasiswa, ada yang dari Ternate nggak yang kelas A? Kayaknya nggak ada ya. Nah itu saya main ke Ternate di Sulamadaha itu pantainya cantik sekali. Mungkin kalau Anda main ke apa namanya ke pantai-pantai kita di Jawa ini, mungkin kalau pingin terapi ikan itu mungkin Anda harus bayar ya, harus bayar. Kenapa? Karena ikannya kan ditampung dulu di kolam. Tapi kalau di Sulamadaha enggak. Kita datang aja duduk di situ, nanti ada ikan-ikan yang datengin kita, terus kaki kita ituin sudah sama ikan itu. Jadi asik banget, cantik sekali Sulamadaha. Terus ini apa namanya, warna lautnya itu tergantung pada posisi matahari. Jadi kadang-kadang warnanya hijau kebiruan, warnanya blue, cantik sekali ya Sulamadaha. Cantik sambil makan pisang di situ ya. Terus kawasan industri ya, ini ya kemudahan yang terdapat di daerah pantai cocok untuk keperluan industri. Ya contohnya kalau wilayah industri itu dekat dengan pelabuhan ya. Jadi bahan bakar tuh murah, bahan baku tuh gampang karena apa, langsung didatangkan masuk, ada diproses dan bisa keluar ya di tempat yang sama, dari tempat yang sama melalui pelabuhan. Kemudian hasil industri yaitu juga, terus membuat instalasi pendingin mesin. Jadi misalnya ini ada kawasan industri di tepi laut ya. Nah, itu kan biasanya pabrik itu butuh pendingin ya. Pendingin ini misalnya dia bikin saluran di sini. Sebentar ya, saya ganti. Ini saya ganti pakai merah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini nanti dia bikin saluran di sini. Nah, ini pendingin. Nah, pendingin nanti dia bikin saluran lagi ke sana, itu panas. Mengeluarkan panas. Nah, ini biasanya panasnya ya nggak boleh keluar dari pabrik langsung keluar. Jadi harus ditampung dulu ya. Kalau nggak ikannya mati, tercemar gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka nggak mau tahu ya. Kadang-kadang ya dibuang langsung. Nah, biasanya ini jarak antara ini pembuangan out ya, saya bilang out dan in itu harus dianalisis ya. Dianalisis berapa jaraknya supaya jangan sampai suhu yang panas tuh masuk lagi ke pendingin ya, nggak jadi pendingin namanya ya. Jadi itu enaknya kalau industri di tepi laut itu bisa dapatkan pendingin gratis ya, tidak seperti kalau kita di kota ya, mungkin kita dapatkan air tuh cukup sulit. Terus kemudahan membuang limbah industri ini yang paling menyedihkan ya. Jadi limbah industri dibuang begitu saja, mudah dan sebagainya. Contohnya itu kawasan Bekasi, Gresik tadi saya bilang, Bontang, Cilacap dan sebagainya. Oke. Ini ya, jadi kawasan industri. Kawasan perdagangan. Nah, ini kalau kawasan perdagangan transportasi mudah ya. Transportasinya murah ya. Jadi bisa ya pergi cepat ya, tidak perlu dia harus misalnya Anda tinggal di Jogja, Anda pengen naik kapal itu Anda harus pergi ke Semarang dulu kan pakai jauh ya. Tapi kalau kita dekat dengan kawasan perdagangan tuh yang dekat-dekat Semarang itu mesti gampang sekali transportasinya ya. Terus merupakan titik peralihan moda angkutan ya, ya misalnya kayak kereta itu masuk ke Tanjung Priok misalnya ya. Supaya apa? Supaya barang yang diangkut oleh kereta itu bisa langsung tidak perlu angkutan yang lain, itu bisa langsung pindah ke moda transportasi laut gitu ya, pakai kapal gitu ya.
Nah, misalnya dikembangkan ya, misal alur. Cuman gini, kalau kita bikin pelabuhan itu punya syarat ya. Jadi bikin pelabuhan tuh enggak kayak bikin monopoli ya Bapak Ibu. Enggak bisa kita lempar dadu tuk, oh saya mau bikin pelabuhan. Enggak bisa. Bikin pelabuhan itu harus ada syaratnya. Di antaranya adalah harus ada barang yang keluar dan masuk harus lewat pelabuhan. Kalau enggak lewat pelabuhan enggak bisa. Gitu ya, contoh. Terus yang kedua, pelabuhan itu kan beroperasi selama anggaplah kita nggak 24 jam, anggaplah dia beroperasi dari jam 8 sampai jam 4. Nah, terus selama dari Senin sampai Sabtu, mungkin minggu libur. Tapi kalau kayak Tanjung Priok dan Tanjung Perak itu beroperasinya 24 jam ya, 7/7 kayak cepat saji itu ya. Nah, itu nggak bisa jadi harus ada barang yang harus keluar masuk lewat pelabuhan dalam waktu itu. Dalam waktu jam 8 sampai jam 4, dari Senin sampai Sabtu. Jangan sampai sehari berapa kapal yang datang atau sebulan sekali cuma 1 kapal yang masuk, setelah itu pelabuhan nganggur. Jangan lupa nih Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan bikin pelabuhan itu mahal sekali. Waktu pelabuhan Tanjung Adikarto itu kabarnya 1M 1M. Apa 1M 1M? 1 meter 1 miliar. Rata-rata ya, jangan dihitung. Kenapa ya? Ya nanti kita bahas ketika kita bicara tentang breakwater ya, nanti itu mahalnya ada di situ. Nah terus kayak ini ya kayak sekarang yang Bogowonto itu kalau nggak salah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Bogowonto tuh hampir 1 miliar ya, sekitar 900 berapa ya, hampir 1 miliar ya. Jadi cukup mahal ya untuk bikin seperti itu. Terus syaratnya juga dari segi hidrooceanografi itu alurnya harus dalam, gelombangnya tidak begitu besar kan ideal tuh. Kalau gelombangnya kecil kan enak tuh kapal yang di dalam tuh bisa melakukan bongkar muat dengan mudah. Terus transport sedimen relatif kecil. Nah contoh itu paling bagus transport sedimen menyusur pantai atau longshore transport kecil itu misalnya di Gunung Kidul. Nah kalau longshore transport itu besar tuh contohnya ya di Bantul dan Kulon Progo itu angkutan sedimennya besar sehingga menjadikan kondisi Tanjung Adikarto yang sekarang gitu ya. Nah ini adalah kawasan perdagangan, ini kebetulan ini lokasinya di Pontianak ya, jadi ini waktu saya main ke Pontianak ini ya, jadi ini searah jarum jam ya, ini pelabuhan di Tokyo, kalau ini saya belum pernah ke Jepang ya, ini saya cuma ngambil. Terus ini pelabuhan Pontianak, terus pelabuhan Belawan ya, ini Belawan di Medan ya, ini kalau ini Pontianak, Ponti. Ini juga Ponti. Ponti dan ini juga Ponti. Di Pontianak ya. Nah, ini kawasan pemukiman perkantoran ya. Daerah ini merupakan daerah pemandangan yang indah ya. Udaranya segar itu kalau pemukiman. Terus modern, pemukimannya harus modern ya. Misalnya apa? Untuk mengatasi masalah banjir tuh nggak perlu kita secara manual, tapi dia bisa menggunakan pintu ya atau pasang surut lah misalnya. Misalnya pada saat air pasang, terus kondisi hujan di hulu, hujan itu kan menyebabkan kolam untuk menampung air drainase itu penuh. Sehingga apa? Pada saat pasang menutup supaya air pasang tidak masuk. Gitu ya, jadi tertutup pintunya. Terus kemudian apa yang bekerja? Yang bekerja adalah pompa. Jadi secara otomatis semuanya, yaitu contohnya adalah marina, pusat perbelanjaan, perkantoran, termasuk ya contohnya Pantai Indah Kapuk itu mungkin ya yang paling beken sekarang ya. Terus pemukiman modern ya, ini tadi saya bilang Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk ini pemukiman modern banget. Pantai Marina, Pantai Teluk Manado ya, seperti itu. Terus punya banyak sumber daya laut ya, ikan, mutiara, garam dan sebagainya ya. Kemudian nah ini ya kalau Anda main ke pemukiman nelayan itu mungkin oke ya, kita break dulu ya sambil adzan ya, tunggu adzan.
because he's an architect. Iya, dia kan perencana. Oke, adik-adik mahasiswa, ini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ini ya, tadi saya sebutkan bahwa pemukiman nelayan itu cenderung kumuh ya. Cenderung kumuh. Saya pernah main ke mana ya, kalau nggak salah Kalimantan mana ya. Waktu itu saya pingin banget beli kuku macan ya. Saya lupa beli kuku macan. Tapi kok ya saat itu yang terlihat oleh saya, ikan dan berbagai macam produk-produk laut itu dijemur. Dijemur di mana? Di atas sampah. Ya di atas sampah, dan di sampah itu pun ada itu kotoran manusia. Jadi bisa kebayang ya. Jadi keinginan saya untuk beli kuku macan tuh nggak jadi. Gitu. Saya langsung jijik ya ngelihatnya ya. Jadi ya itu sayang sekali ya. Jadi pemukiman nelayan itu cenderung kumuh ya, tidak tertata rapi. Saya bayangkan kalau misalnya pemukiman nelayan itu sudah modern, pasti ya industri kita sangat maju ya. Tapi saya nggak tahu ya, itu tidak hendak saya bahas ya. Jadi saya hanya berkomentar, sayang sekali gitu ya. Kawasan pelabuhan dan perdagangan ya. Jadi contohnya dalam arah searah Jarum Jam ini kita lihat di Malaysia, kemudian di Fukuoka ya, Fukuoka Jepang, di Teluk Manado ya. Terus Pantai Indah Kapuk ini, cakep banget ya ini. Terus Copenhagen ya, cantik sekali. Dan ini di Frankfurt ya. Jadi yang saya pilih itu tempat-tempat yang cantik sekali ya. Nah ini kalau kita lihat kawasan pelabuhan dan perdagangan yang tertata rapi dan modern ya. Modern itu berarti apa-apanya serba canggih gitu ya. Terus cagar alam. Nah ini ya. Jadi pada tempat-tempat tertentu ya, saya bilang terdapat merupakan tempat berkembang biaknya satwa ya dan tumbuh-tumbuhan langka ya. Contohnya ya Bunaken dan Banda Neira ya, itu cantik sekali ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya kalau browsing tuh cantik sekali ya. Terus ada Taman Nasional Laut gitu ya dan sebagainya. Jadi kayaknya asik banget. Kawasan pantai yang dijadikan tempat lindung karena apa? Di situ ada terumbu karang, ada hutan bakau, ada sandans ya. Terus kawasan Ujung Kulon ya. Terus ada kawasan lindung Pangandaran dan sebagainya. Oke. Kita lihat aktif sandans di Parangkusumo, jadi cantik sekali. Ini hutan mangrove, ini kebetulan saya ambilnya dari Bangka Tengah. Terus ada Pantai Karang ya di Ngrenehan ya. Siapa yang sudah ke Ngrenehan? Jadi cantik ya Ngrenehan. Oh tadi berarti itu Ngrenehan ya. Cantik, saya kayaknya pantai di Gunung Kidul itu hampir semuanya sudah saya jelajahi ya. Kecuali pantai-pantai yang masih baru muncul ya, itu yang belum saya kunjungi ya. Sumber energi ya, ini tadi saya bilang energi gelombang itu baik itu gelombangnya adalah sea maupun gelombang yang swell ya. Kemudian jadi Anda bisa tahu ya gelombang itu kan selalu ada ya, tidak akan pernah gelombang itu berhenti kecuali kiamat nanti ya. Nah tinggi gelombang minimum, nah cuman ini punya syarat bahwa tinggi gelombang minimum yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis adalah 1,5 meter.
ya 1,5 meter. Nah, ini tidak cocok untuk pantai utara ya, karena pantai utara itu tinggi gelombangnya antara 0,5 sampai 1 meter. Nah, yang cocok itu adalah pantai selatan. Pantai selatan tuh tinggi gelombang hariannya sekitar 2 meter. Nah, kemudian ini yang saya bilang, mungkin kalau Anda main ke BRIN yang di dekat UGM, yang di Fakultas Teknik UGM, itu Anda akan melihat di situ ada struktur untuk pembangkit listrik tenaga ombak. Tadinya mau dipasang di Baron, tapi ini desain dan penelitian sudah dilakukan ya, namun pelaksanaannya terhambat dan tidak jadi dibangun. Jadi ya ini yang saya bilang karena beberapa hal itu saya tidak tahu kenapa itu saya tidak hendak membahasnya. Nah, oke. Terus energi pasang surut atau tidal ya, tidal energy. Jadi pasang surut ya. Nah, ini pasang surut tuh termasuk gelombang panjang. Kenapa kok dibuat gelombang panjang? Mungkin gini, kalau Anda main ke pantai, lihat ada gelombang datang, ini pantai ya, sorry. Terus ada gelombang datang, seret gitu ya. Oke, ini agak macet. Nah, ini ada gelombang datang. Anda akan lihat jarak dari awal sampai akhir, ini harusnya lurus ini ya. Itu kalau di pantai yang mungkin pantai selatan tuh jaraknya mungkin saya ambil 100 meter. Nah, gitu ya. Tapi kalau periodenya mungkin sekitar 8 sampai 10 second, 10 detik ya. Nah, kalau pasang surut itu periodenya itu adalah ada yang 12 jam, ada yang 25 jam. 25 jam tuh pembulatan ya, itu sebenarnya 24, sekian gitu ya. Nah, kenapa kok 12 jam dan 25 jam? Karena di Indonesia itu ada yang lokasi yang satu hari itu 1 kali pasang dan 1 kali surut. Kemudian ada juga wilayah yang dalam 1 hari 2 kali pasang 2 kali surut ya, seperti itu ya. Nah, ini ya, pada umumnya gelombang pasang surut relatif rendah, kecuali di Irian Jaya, Papua bagian selatan ya. Tunggang pasang, selisih pasang surutnya itu 4 sampai 6 meter. Bahkan kemarin saya dikabari sama teman mahasiswa S2, itu tenggang pasang surut antara pasang dan surut itu selisihnya 8 meter. Katanya di Manokwari katanya, saya agak lupa kayaknya dia sebut daerah di Manokwari itu selisih antara pasang dan surut 8 meter. Jadi kalau kita mau bikin pelabuhan di situ, itu paling cocok dermaganya adalah dermaga apung, karena selisihnya 8 meter. Apakah bisa selain dermaga apung? Bisa. Syarat lain kita bikin pintu. Tapi kalau bikin pintu itu kan mahal ya. Kenapa kok bikin pintu? Supaya kita bisa ngatur besaran tinggi muka air di dalam pelabuhan gitu ya. Cuman mahal sekali ya. Dan kita kayaknya nggak cukup duit ya. Terus energi angin. Nah, ini kalau di laut kan pasti anginnya berembus dengan kencang ya. Jadi makanya di Belanda itu dikembangkan baik ya sistem ini ya, untuk sistem drainase ya. Jadi dia keperluan sistem drainase untuk pengeringan daerah reklamasi itu pakai tenaga angin ya. Jadi di situ ya relatif. Nah, keunggulannya hembusan angin di negara Belanda itu relatif cepat dan konstan. Jadi gini, ketika kita mau membuat yang namanya wind energy atau pembangkit listrik tenaga bayu, itu kita membutuhkan kecepatan angin yang konstan ya. Tapi kalau kecepatan anginnya fluktuatif itu cukup sulit ya. Kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan. Nah, itu akhirnya kita tidak bisa memutar turbinnya dengan baik, memutar baling-balingnya dengan baik ya. Jadi keluar masuk energinya itu tidak stabil. Jadi itu ya. Nah, di Kabupaten Gunung Kidul pernah dikembangkan tenaga angin untuk keperluan pemompaan air tanah. Jadi dia nggak pakai listrik, harapannya pakai tenaga angin untuk ini pompa air tanah. Namun program ini kurang berhasil karena beberapa alasan, ya. Nah, kita itu biasanya yang paling tidak kita mampu itu adalah OP, operasi dan pemeliharaan ya. Jadi peralatannya kurang bagus, perawatannya. Jadi kan seperti Anda lihat di Samas lah, main-mainlah ke Samas itu Anda akan lihat fosilnya pembangkit listrik tenaga bayu. Kenapa saya bilang fosil? Karena sudah kasihan banget ya, udah nggak dipakai. Jadi saya nggak tahu ada berapa duit yang ditanam di situ, tapi Anda bisa lihat itu ya. Kemudian kecepatan angin berhembus relatif tidak konstan, jadi fluktuatif sekali. Ya, jadi akhirnya tidak mampu ya untuk menyediakan energi untuk memompa air tanah.
seperti itu ya. Terus kabarnya saya lupa ya, kenapa kok orang milih di Gunung Kidul daripada di Pantai Selatan? Kalau nggak salah antara Pantai Selatan dan Pantai Selatan yang Gunung Kidul dengan Pantai Selatan yang ada di Bantul dan Kulon Progo itu mempunyai kadar garam yang berbeda. Ya, kalau kadar garam yang berbeda itu kan berdampak pada ini ya, rotor motor penggeraknya baling-baling ini ya. Jadi kalau garamnya tinggi ini kan jadi cepat rusak ya, kecuali kita rawat ya. Nah, kita yang tidak mampu tuh rawat. Contoh ya, waktu saya main ke Kepulauan Seribu ya, saya menemukan di pulau yang paling utara itu Sabira. Di Pulau Sabira itu saya lihat pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga matahari. Kenapa kok di sana pakai pembangkit listrik tenaga matahari ya? Karena di Pulau Sabira itu kan adalah pulau yang paling jauh dari paling jauh dari Jakarta, malah dia cenderung dekat ke Kalimantan ya, kalau nggak salah ya. Ya, paling dekat ke Kalimantan apa? Nah, yang menuju Kalimantan. Oh ya, Kalimantan. Dia paling dekat dengan Kalimantan ya, Sabira itu, Pulau Sabira. Nah, itu akhirnya apa? Yang sayangnya itu adalah pembangkit listrik tenaga matahari sudah dibangun dengan baik ya, tapi tidak dirawat. Mungkin karena saya nggak tahu ya, mungkin masyarakat di situ tidak diedukasi untuk merasa memiliki bahwa ini barang yang harus dirawat. Jadi cukup repot ya, waktu main ke Pulau Sabira, dia pasokan energinya itu Senin Kemis gitu ya. Jadi saya nggak tahu sekarang ya, saya waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah ya, 2018 saya main ke Pulau Sabira, kalau nggak salah 2018. Nah di situ kan akhirnya karena suplai energinya kurang, jadi dia itu hanya hidup kalau nggak salah 12 jam dalam sehari. Jadi kalau kita main ke sana itu kalau malam gelap, colokan untuk HP itu juga repot ya. Jadi kalau kita main ke sana agak repot gitu ya. Jadi itu kendala-kendala kita terhadap pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau pulau-pulau lainnya mungkin adik-adik mahasiswa ada yang mau cerita ke saya, monggo. Gitu ya. Terus kawasan sumber energi gitu ya. Jadi kawasan pertambangan ini potensi tambang ya. Contoh pasir besi. Nah, itu yang sudah ada tuh di sebelah timur kota Cilacap. Kalau di pantai selatan Jogja belum bisa gitu ya, karena terlalu banyak ini ya kendala ya. Terus Timah itu di Pulau Bangka Belitung ya. Cuman ketika penambangan itu ya itu tadi akhirnya rusak. Mungkin kalau Anda main mungkin naik pesawat pada saat mungkin main ke Makassar ya, naik pesawat mau landing di Makassar tuh Anda akan melihat, atau ke Manado ya, saya agak lupa ya. Di situ Anda akan melihat banyak cerukan-cerukan itu bekas lahan pertambangan. Jadi sayang sekali ya, rusak ya. Jadi kadang-kadang penambangan yang tidak terkontrol tuh menyebabkan alam ini rusak gitu ya. Apalagi mau nambang tuh nebangin dihabisin dulu. Akhirnya apa? Padahal kan yang kita tahu Kalimantan itu adalah salah satu paru-paru dunia. Jadi sumbangan kita untuk dunia gitu ya. Tapi ya itulah, saya tidak hendak berkomentar. Saya cuma mau cerita gitu ya, cerita bahwa ini loh yang terjadi fenomena yang sekarang. Terus minyak ya, minyak itu di Kalimantan. Ya, terus minyak itu di Kalimantan Timur dan di Riau. Ya, nah ini yang saya bilang menampungnya itu ini adalah wilayah untuk menampung air. Sorry, ini menampung air ya. Ini saya sambung. Iya, jadi ini menampung air ya. Nah, pulau-pulau kecil. Nah, jadi kalau Anda main ke Kepulauan Seribu, itu Anda akan menemukan semua air di situ itu adalah air payau. Jadi kalau mandi itu airnya asin. Nah, asin tuh ketika Anda sabunan itu tidak ada muntuknya sama sekali, tidak ada busanya ya. Jadi kalau mandi tuh kayak nggak mandi gitu ya di waktu kita main ke Kepulauan Seribu. Jadi airnya tuh betul-betul didatangkan dari Jawa. Ya, maksudnya dari Jakarta gitu ya. Termasuk sampah, itu hebatnya Kepulauan Seribu. Jadi sampahnya tuh naik kapal, dibawa saya nggak tahu dibuangnya kemana, kayaknya dibuang ke Jakarta. Jadi sedih sekali ya. Jadi di situ apakah tidak ada instalasi pengolahan sampah? Ada, tapi kayaknya nggak mampu ya. Dan di situ mungkin SDM-nya kurang ya. Jadi sayang sekali ya. Jadi kalau kita main ke Kepulauan Seribu itu sayang sekali ya. Di situ permasalahan sampah, permasalahan air, permasalahan listrik itu jadi satu semuanya ya. Terus permasalahan angkutan ya. Jadi kadang-kadang kalau kesulitannya kalau di pulau-pulau kecil di Indonesia tuh kalau pas sakit.
atau pas bikin KTP ya, saya mau cerita ya. Jadi waktu itu saya tanya, ada Bu RT di Kepulauan Sabira itu, dia bilang kalau mau bikin KTP itu biayanya sekitar 15 juta. Kenapa kok 15 juta? 5 juta, sorry, bukan 15 juta, 5 juta. 5 juta 0 rupiah. 0 rupiah tuh bikin KTP-nya. Yang 5 juta apa? Sewa kapal. Jadi sewa kapal untuk pergi ke tempat untuk pembuatan KTP. Jadi begitu rumitnya. Itu kalau bikin KTP bisa ditunda ya. Tapi kalau sakit itu yang agak repot ya. Jadi ada sih kapal yang untuk puskesmas air ya namanya, saya lupa namanya puskesmas itu. Dia cuman kan dia tidak selalu ada ya. Jadi dia ada periodenya, mungkin satu hari di Pulau A, besoknya di Pulau B dan seterusnya. Jadi betapa rumitnya ya kita. Makanya bersyukurlah Anda yang tinggal di Pulau Jawa ya. Anda mulia sekali Anda hidup di Pulau Jawa ini, segala fasilitas sangat mudah ya. Jadi mungkin kalau Anda merasakan hidup di pulau-pulau kecil di Indonesia, wah luar biasa gitu ya. Nah itu ya, jadi air bersih ya, jadi pada saat kemarau itu sulit. Nggak usah di Kepulauan Seribu ya, jadi mungkin kalau Anda saya waktu main ke Batam ya, Batam itu juga salah satunya ya, Batam itu juga spesial ya. Batam itu kan tidak punya sungai, tidak punya air permukaan. Jadi semua kalau hujan itu airnya bablas semuanya ke laut. Sehingga apa, di Batam tuh dibuatlah embung-embung. Jadi banyak sekali embung. Jadi kalau ngitung kebutuhan air di Batam itu mudah. Tinggal dicari jumlah penduduk, diproyeksikan. Jadi kita ketahuan, oh nanti tahun sekian itu akan membuat embung baru gitu ya. Cuman kalau Anda lewat lihat embungnya, wah warnanya tuh la ilaha illallah. Wah, warnanya tuh luar biasa ya. Warnanya gelap gitu ya. Jadi waktu saya nginep di hotel tuh pakai airnya tuh sambil membayangkan air itu. Jadi waduh, dan saya sangat bersyukur saya tinggal di Jawa gitu ya. Jadi surga betul ya. Nah, oh iya, saya mau cerita sedikit ya waktu di Kalimantan. Di Kalimantan tuh saya pernah ngetes pH air mineralnya yang produk Kalimantan, bukan air mineral yang produk Jawa ya. Waktu saya tes air mineralnya itu pH-nya cuman 6 kalau nggak salah ya. Ya itu loh. Jadi makanya di Kalimantan mungkin orang giginya cepat rusak karena apa? Karena asam ya. Asam tuh kan giginya jadi nggak awet ya. Jadi cepat rusak. Itu diantaranya ya. Nah, tapi nggak semua ya. Nanti saya dikomplain sama teman-teman di Kalimantan. Nggak semua. Tapi ada yang cukup reaktif terhadap air asam, ada yang tidak reaktif. Jadi santai-santai aja. Nah, untuk mengatasi permasalahan kalau air bersih tadi, ya itu tadi saya bilang, akhirnya dibuatlah embung ya atau waduk lah. Ya, nah itu terkendala luas daratan yang relatif sempit. Nah itu yang tadi ya, kalau misalnya di Kepulauan Seribu bikin estuari atau dam ya habis tuh pulaunya sak pulau entek itu orangnya. Jadi nggak bisa. Jadi saking kecilnya Kepulauan Seribu, di situ nggak ada mobil ya. Jadi hanya motor transportasinya. Karena apa? Kita cuma jalan aja di Kepulauan Seribu itu ya. Kemana-mana jalan karena kecil ya pulaunya. Nah kemudian pembangunan estuari dam ya banyak dilakukan yang tadi saya bilang di Pulau Batam dan Bali ya, seperti itu. Oke, adik-adik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin itu materi yang sudah saya sampaikan. Setelah ini kuliah ya? Kuliahnya jam berapa? Jam 8 toh? Jam 8, Bu. Oke, jam 8. Oke, ada yang mau ditanyakan ke saya tentang tadi yang saya sampaikan? Jadi ya gitulah. Indonesia ya, luar biasa ya. Kita tuh punya berbagai macam permasalahan yang antar satu tempat dengan tempat yang lain tuh punya permasalahan yang berbeda. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke ya, saya minta khusus kelas A, itu nanti harus di screenshot nggih. Anda screenshot di akhir kuliah ya, nanti dikirimkan ke saya. Jangan lupa menyebutkan NIM dan nama ya, supaya saya bisa setting presensinya. Gitu nggih. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kuliahnya saya akhiri. Jadi sering-sering buka LMS ya, supaya bisa update tentang tugas. Jadi yang kelas A jangan lupa bikin kelompok ya untuk tugas. Terus pertanyaannya, kalau saya nggak dapat kelompok ya sudah sendiri aja.
Apakah boleh Bu sendirilah? Kan saya tulis di situ satu kelompok maksimal 6 orang. Artinya satu orang ya nggak masalah gitu nggih. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya kalau saya sudah upload tugasnya gitu ya. Dan teman-teman kelas B yang sudah bikin presentasi monggo dibuat di kanal YouTube-nya, banyak-banyakin kanal YouTube-nya dan di-link-kan ke saya ya. Dikabari linknya supaya saya bisa memasukkan nilai. Mungkin itu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Adik-adik mahasiswa. Sampai ketemu di perkuliahan minggu depan nggih. Minggu depan tuh mungkin nanti kita tidak tatap maya karena mungkin kita udah 3 kali ya yang kelas B udah 3 kali. Mungkin next week itu coba nanti saya bagikan ya. Saya tuh kadang-kadang mau ngupload materi saya di YouTube itu belum sempat ya. Jadi sementara yang masih saya upload itu yang materi irigasi gitu ya. Jadi mungkin sementara nanti jenengan semua lihatnya di stream ya. Di stream itu cuman ya kadang-kadang saya nggak tahu boros apa enggak ya. Buat teman-teman yang udah pengalaman pakai stream, boros nggak pakai ininya, pakai pulsanya? Lumayan Bu. Lumayan boros. Kalau daripada YouTube lebih gampang YouTube ya. Kalau YouTube lebih lebih ringan ya. Kayaknya YouTube lebih ringan ya. Oke. Ya sudah Kalau kalau YouTube lebih enak Bu karena bisa diganti kualitasnya gitu. Iya, bisa diganti ya, bisa diturunkan kualitasnya ya supaya kan di situ ada fasilitas ya mau pakai 400-an atau yang 720 ya gitu ya. Oh ya, oke paham. Ada yang 360 ya kalau nggak salah, lupa saya. Oke gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.